Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian peserta kuliah filsafat seni, kita sudah tiba pada sesi ke-12 atau pertemuan yang ke-12. Jadi 3 pertemuan lagi kita sudah UAS. Maka marilah kita tingkatkan spirit kita, konsentrasi kita, sukacita kita menekuni materi-materi kuliah yang harus Anda terima dari lembaga perguruan tinggi yang sekarang ini Anda berada di sana. Nah, pertemuan ke-12 kita sampai pada pemikiran tentang industri kreatif dan industri seni, ya. Keduanya saling terkait tentu saja, karena kreativitas itu adalah suatu instrumen kemampuan manusia yang sangat melekat dengan dunia seni, sehingga industri kreatif nanti akan erat hubungannya dengan industri seni. Apa itu industri kreatif? Nah, kita coba selusuri satu persatu pelan-pelan supaya Anda semua mampu menyerap dan kemudian menghayati, serta selanjutnya adalah mengaplikasikan, menerapkan dalam dunia profesionalisme Anda, baik sebagai instrumen konseptual maupun suatu acuan referensi untuk menerapkan dalam dunia praktek, dalam ini praktikal untuk desain komunikasi visual, sehingga ketika Anda sudah memahami konsep industri kreatif, industri seni, Anda juga sudah mampu menerapkan itu. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang akan membekali Anda untuk seumpama mau membuka usaha industri kreatif. Karena mahasiswa peserta didik di program studi vokasi seperti halnya DKV ini tentu sangat berpeluang, sangat berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha-usaha industri kreatif. Nah, lalu sekarang apa itu industri kreatif? Kita selusuri. Industri kreatif di Indonesia, nah, pasca reformasi, setelah gunjang-ganjing reformasi itu, diskursus tentang industri kreatif itu mencuat marak dan menjadi perbincangan yang sangat hangat, menarik di segala lini kajian-kajian akademis. Karena ketika industri kreatif itu mampu diberdayakan, maka dia akan secara ideal menopang kemajuan ekonomi secara menyeluruh bagi bangsa dan negara Indonesia, ya. Nah, sekarang kalau mau memahami industri kreatif, kita selusuri lagi pengertian apa itu industri, ya. Industri itu adalah kegiatan manusia, baik individu maupun kelompok, di dalam menciptakan barang yang bisa dikonsumsi, bisa digunakan oleh masyarakat ramai, yaitu masyarakat customer atau masyarakat konsumen. Ya, kita ulang. Yang dinamakan industri adalah kegiatan memproduksi produk-produk, ya, memproduksi barang yang bisa dipasarkan ke tengah area pasar. Nah, itu kalau perspektif pemasaran kan gitu. Produsen itu memproduksi barang,
barang kemudian di-share kepada masyarakat, didistribusikan kepada masyarakat, diserap, kemudian diminati, dikonsumsi, artinya dibeli. Nah itulah, maka itu orang yang kegiatan memproduksi itulah dinamakan industri. Industri itu sifatnya memproduksi tidak hanya satu dua ya, karena industri dia lebih dalam kuantiti yang mencukupi sesuai serapan pasar yang dikalkulasikan atau diperhitungkan. Itu namanya industri. Nah, jadi kalau industri ya mekanismenya struktur jelas, tahapan-tahapannya, menggunakan alat apa, bahan dari mana, bahannya apa, ya kan? Sistem pengolahan bahannya seperti apa, tadi digunakan disebutkan teknologinya apa ya, menggunakan mekanisme produksi seperti apa, apakah hanya hand manual ya kan, hanya dengan tangan, misalkan perusahaan onde-onde ini tidak pakai mesin, cukup dengan tangan, tetapi karena diproduksi dalam kuantitas yang cukup memenuhi suatu kebutuhan pasar, maka dia industri ya. Nah, karena di sana nanti dikaitkan dengan distribusinya, penyebarannya, pemasarannya dan sebagainya ya. Nah, ketika distribusi itu juga didukung oleh promosi, oleh iklan dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan dunia industri. Jadi sekali lagi, industri adalah kegiatan manusia di dalam memproduksi barang-barang yang bisa dijadikan komoditi. Komoditi itu jadi barang yang bersifat yang diberlakukan dalam perdagangan ya, didistribusikan, dijual dan dibeli. Nah, terus memproduksi kembali, itu namanya industri ya. Kalau dalam skala kecil, industri dalam skala kecil yang dibuat oleh bukan pabrik tapi produksi rumahan, misalkan bikin keripik singkong nggak perlu pabrik, cukup punya rumah, syukur-syukur punya dapur untuk memproduksi, itu masih golongannya rumahan, home industry. Nah, dalam mekanisme pasar, dalam mekanisme lembaga perdagangan, dia biasanya bernaung di dalam koperasi, UMKM, usaha menengah, UKM ya, usaha kecil menengah. Jadi modalnya kecil, produksinya kecil, syukur-syukur labanya besar, itu UKM ya. Kalau besar, kalau industri besar, karena kuantitas yang diproduksi lebih banyak, tentu tenaga manusia akan terbatas. Mulailah menggunakan alat-alat, mesin dan sebagainya, ada teknologi. Nah, industri besar itulah disebut pabrikan, karena diproduksi bukan hanya oleh rumah industri, tapi rumah industrinya sudah bersifat pabrik. Jadi besar ya, industri besar. Kita industri sepeda, meskipun sepeda kan nggak mungkin dengan home industry. Kalau home industry paling 1 bulan 1-2 yang diproduksi dengan menggunakan manual serta alat-alat teknologi sederhana, mesin bubut, mesin las misalnya, mesin cat atau semprotan cat, itu bisa. Tapi yang diproduksi kalau UMKM atau rumah industri ya, home industry, perusahaan sepeda tidak memadai, karena 2 bulan baru atau sebulan lah bisa hanya 2 atau 3 unit sepeda. Tapi kalau pabrik ya, segalanya mesinnya terlengkapi, canggih ya, update ya kan, dan pekerjaannya juga banyak, sehingga satu hari mungkin bisa memproduksi puluhan bahkan ratusan. Nah, itu industri pabrikan yang bagian
selebor sendiri, stang sendiri, bingkai sepedanya sendiri, sadel sendiri. Ada unit-unit yang mengerjakan itu dengan berbagai peralatan teknologinya, berbagai orang-orang yang dididik keahliannya dalam menangani, misalkan dalam produksi sadel ya bagaimana menjahit sadel dan sebagainya. Nah, pabrik itu sistem produksinya lebih sophisticated itu lebih canggih, lebih kompleks, permasalahannya lebih komplikasi gitu loh, lebih rumit. Tapi kalau home industry itu pengerjaannya sederhana, dikerjakan secara manual, bahkan teknologi yang digunakan tidak terlalu berat, tidak terlalu rumit, tenaga kerjanya bisa di minimize juga, dan akhirnya menjadi ya, tapi hambatannya adalah waktu produksi itu tidak menjamin kuantitas daripada produksi yang ingin diperdagangkan. Barangkali home industry sepatu, sepeda itu, kalau home industry meskipun 2 bulan hanya menghasilkan 3 unit, biasanya kualitasnya akan lebih bagus, apalagi kalau yang mengerjakan itu pakar, pengalaman udah berpuluh-puluh tahun, nah, biasanya telaten ya kan, detail gitu. Nah, itu biasanya kalau seperti sepatu kan lebih bagus ya, lebih personal ya, hampir seperti seperti karya seni ya. Kegiatan industri tentu di dunia modern sangat signifikan di dalam pergerakan kebudayaan dan peradaban manusia, terutama dari sektor ekonomi. Ketika ada industri, baik home industri maupun pabrikan yang sangat dikelola dengan baik, diperhatikan baik oleh pihak berkepentingan, ya, juga digerakkan oleh orang-orang yang punya perjuangan, etos perjuangan usaha yang sangat mumpuni dan sangat menggairahkan. Nah, tentu kegiatan itu kegiatan yang sangat berarti di dalam kehidupan masyarakat dan bahkan negara, ya, membantu negara membangun kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Karena dengan dibuat home industry, meskipun home industry daya serapnya kepada tenaga kerja kecil, tapi tentu saja itu membantu, apalagi yang pabrikan, ya. Contoh Kediri itu dulu negara wilayah daerah pemerintahan tingkat 2 yang orientasi ekonomi bersandarkan kepada agraria, artinya pertanian dan perdagangan secara umum yang terkait dengan pertanian. Nah, industrinya ya terkait dengan agrarisnya tadi. Nah, saya pernah, kalau agak industri kreatif berkait pariwisata misalkan, saya pernah menelusuri kampung tanpa sengaja karena masa kecil kan main terurusan gitu, belusuan. Di sana ada pabrik, atau bukan pabrik, home industry, membuat monte dulu, kalung, gelang dan sebagainya, tasbih. Ada yang mendindustri shuttlecock yang untuk bulu tangkis, ada yang memproduksi gerabah, maron, kuali dan seterusnya untuk masak di dapur, kuali itu untuk masak air, dan bahkan untuk menanak nasi maupun membuat sayur, ya kan. Maron itu untuk nyuci dan sebagainya, gentong. Dulu masa kecil saya masih ada, tapi sekarang mungkin sudah langka lah ya. Kalau toh masih tersisa adanya, itu langka. Bahkan batu bata untuk pembangunan rumah itu ada. Nah, di daerah-daerah itu ada. Bahkan di keluarga kami sempat memproduksi batu bata bukan untuk dijual, tapi untuk membangun rumah sendiri.
Ya, saya juga sudah terdidik mencetak batu bata, membakar batu bata. Ya, itu dalam. Nah, terkait Kediri tadi, ketika ada gudang garam berkembang, mengembangkan pabriknya yang dulu diawali dengan jual lintingan kepada masyarakat bawah, namanya Ingwi yang pendiri gudang garam itu, nggak tahu ceritanya dia dari upaya yang sangat mendasar dengan lintingan tembakau, bahkan tembakunya itu tembakau bekas. Ini believe or not, who knows ya, tetapi itulah cerita yang beredar, folklore itu cerita suara-suara dari masyarakat, banyakan yang menyebar secara lisan gitu, begitu. Sampai akhirnya dia mampu membuat atau menyewa sebuah tempat di Gedung 33 waktu itu namanya. Gedung itu berseberangan dengan gudang garam. Gudang garam itu bangunan untuk menyimpan garam yang terkirim dari Madura, dari Surabaya, by kereta api. Makanya logo gudang garam itu ada rel kereta apinya dan gudang garamnya. Nah, gudang garam itu gudang untuk garam beneran, yang tadi yang dari Madura, dari mana-mana, untuk didistribusikan ke Kediri dan kota-kota sekitar, Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Itu ngeposnya kan di gudang-gudang garam yang dekat stasiun. Nah, Gedung 33 itu berseberangan dengan gudang garam tadi. Di dekatnya ada rel kereta api. Nah, karena berkembang-kembang, sang pelopor gudang garam ini, Ingwi namanya, akhirnya mampu mendirikan pabrik sendiri, membeli gedung, melebarkan tanah atau lahan, bahkan sampai berapa wilayah di kota dan Kota Madya dan Kabupaten Kediri. Sampai sekarang mampu membangun bandara udara internasional, memiliki pesawat terbang sendiri, pribadi, helikopter dan seterusnya, dan pabrik-pabriknya ada beberapa buah di sekitar Kota Madya Kediri dan Kabupaten Kediri. Nah, sehingga menjadi nominasi 10 besar orang terkaya di Indonesia karena membangun industri rokok gudang garam. Nah, industri rokok gudang garam itu menopang ekonomi daerah maupun ekonomi negara. Ekonomi daerah dulu Kediri kota banjir, tapi ada support dari gudang garam sehingga kali Berantas atau sungai Berantas dikeruk dengan mesin dari Jepang, sehingga kemudian dibangun tanggul-tanggul di bantaran kali sehingga Kediri terbebas banjir. Nggak tahu sekarang kayaknya sudah mulai ada titik-titik wilayah yang mengalami banjir karena ulah manusia yang tidak tertib. Tapi in case dalam kasus ini yang ingin saya sampaikan, industri itu ketika dimaksimalkan, ditekuni dengan bagus, nah, itu akan menolong masyarakat sekitar untuk kemudian memperoleh serapan tenaga kerja, dan sehingga masyarakat di sana yang tadinya buruh tani kemudian sebagian menjadi buruh pabrik. Dan sampai sekarang meskipun pabrik rokok modern pun sudah berubah dari produksi manual tangan, sekarang lintingan juga pakai mesin, tetapi saya rasa untuk gudang garam masih menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masih bertahan, masyarakat pun masih bisa bekerja di sana. Adapun yang sudah bekerja puluhan tahun menjelang pensiun, secara ekonomi sudah mapan sehingga bisa mengembangkan, mungkin buka kuliner, buka apa dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya industri itu dibangun. Istilah tentang kreatif. Nah, kreativitas tentu bentuk dan hasil kegiatan tersebut. Ya, kegiatan
kreatif itu namanya kreativitas. Hasil dari kreatif itu juga bentuknya adalah hasil kreativitas, hasil kegiatan kreatif ya disebut benda-benda kreatif atau karya kreatif, ya kan? Ya. Jadi kreatif adalah karakter seseorang di dalam mengatasi masalah dengan kecerdasannya, dengan intuisinya yang tajam, dengan skillnya, dengan knowledge-nya, ya, dengan keunikannya, sehingga menghasilkan solusi atau menjawab permasalahan-permasalahan secara unik. Nah, itu kreatif. Nah, kreativitas ya hasil kreativitas adalah kegiatan untuk menggunakan karakter itu. Jadi kreativitas itu sebuah bentuk dari kinerja seseorang yang mengatasi masalah. Bentuk kegiatan yang mengatasi masalah dengan kreatif itu disebut kreativitas. Nah, untuk menandai atau mengidentifikasi kreativitas, kita mesti lihat juga ciri-ciri kreatif itu seperti apa. Orang yang kreatif punya ciri-ciri banyak wawasan, luas pengetahuannya dan pengalamannya. Maka kemarin itu kan ada pengalaman estetik. Semakin banyak terakumulasi dia punya perbendaharaan pengalaman estetik, ya, pengalaman artistik, manusia itu akan menjadi lebih kreatif. Cerdas itu ya dia pola berpikirnya punya nilai standar bahkan di atas rata-rata. Misalkan orang biasa itu berpikir memerlukan waktu 10 menit, orang cerdas hanya 2 menit. Misalnya seperti itu, sederhananya seperti itu, gampangannya seperti itu contohnya. Jadi orangnya cerdas, akalnya banyak secara positif ya, terus banyak ide atau gagasan. Ya. Banyak ide atau gagasan. Contoh kreatif nanti Anda bisa lihat orang yang mengatasi masalah dengan kreatif itu, Anda bisa kaji, Anda bisa renungkan, mencari contoh-contoh, ya. Kemudian orang yang kreatif itu tidak gampang puas. Kalau gampang puas, idenya, pola berpikirnya tidak terpicu untuk menggali yang lebih jenius gitu, lebih punya nilai, ya. Maka orang kreatif juga suka tantangan, menghadapi tantangan itu dulu tidak suka menyerah terus balik arah, itu enggak. Kreatif kita pentok, justru dia gempur yang dihadapi itu dengan memunculkan ide-ide alternatif, ide-ide yang berkemungkinan lebih gitu loh. Ya, ide-ide untuk mencari alternatif itu disebut berpikir lateral. Berpikir lateral, ya, lateral itu teori itu ditemukan oleh Edward de Bono. Ya, itu kalau film-film seperti James Bond, MacGyver, ya, film-film spy itu banyak mencerminkan sikap-sikap yang lateral, berpikir lateral. Dalam keadaan terdesak, dia memiliki jalan keluar. Ya. Misalnya tidak berada dalam suatu wilayah yang tidak diketemukan air, padahal haus, tidak membawa air. Karena wawasannya yang luas, dia cepat, cerdas mengingat sesuatu, mencari pohon sesuatu, kalau dipotong keluar airnya yang bisa diminum. Ya, seperti itu berpikir lateral. Jadi, berpikir alternatif, mengatasi masalah ini pentok, ada kemungkinan lain
yang bisa menjawab permasalahan itu berpikir lateral, ya, tanpa mencederai nilai kualitasnya, tidak terlalu jauh mencederai kualitas yang ingin dihasilkan dalam mengatasi masalah. Seperti MacGyver itu, film-film MacGyver itu juga banyak memberikan gambaran tentang berpikir cepat dengan mengatasi masalah kreatif, ya. Misalnya Anda dalam menggambar poster atau desain apapun, misalkan tiba-tiba ada bidang yang tidak Anda inginkan untuk masuk warna merah, tetapi ketika cat kuas Anda mau bergerak kepada bidang yang Anda warnai merah, itu melompati warna yang tidak Anda kendaki ada merah, tapi kuas Anda menjatuhkan warna merah, pluk. Padahal itu tidak dikendaki ada warna merah di sini, di situ. Nah, itu tantangan. Gimana nih, saya tidak ingin warna merah. Apakah dihapus? Malah kalau cat kan juga tidak gampang menghapus. Nah, apa penyelesaiannya? Pada bagian bulatan atau titik merah itu Anda tutup dengan warna sesuai dengan bidang yang Anda kendaki. Dipenuhin lingkaran atau kotak ini, selesai. Atau justru warna merah yang tidak sengaja itu Anda berpikir cepat dengan melihat kemungkinan secara kesatuan, secara unity. Kira-kira saya explore lagi, bisa nggak ya warna merah? Jadi tidak dihapus, tidak dihilangkan, malah dieksplor menjadi kesatuan dalam desain atau seni rupa yang Anda coba create. Nah, itu kreatif, itu berpikir lateral, ya. Ciri-ciri kreativitas, ya. Ciri kreativitas itu sensasional. Sensasional itu membuka cita rasa, membuka masuknya perhatian pada diri kita, ya. Sensasi. Misalnya orang memakai sepatu yang sekarang mulai tren ini, sepatu yang warna sebelah kanan dengan sebelah kiri berbeda, contrary. Itu kan menarik perhatian, sensasional. Nah, cepat ditangkap oleh sensor indrawi kita sehingga itu menarik, ya. Menarik dari kebiasaan yang standar, ya. Itu ciri-ciri kreativitas sensasional. Ya, salah satu cirinya kan sensasional. Sensasional itu ya macam-macam. Anda menggambar sesuatu yang orang sebelumnya tidak berpikir, gitu. Kalau itu bisa menjadi objek art, itu juga sensasional, sehingga punya daya tarik untuk dilihat oleh orang lain. Itu ciri daripada kreativitas. Karena kreativitas kan bentuk kegiatan. Kalau Anda bentuk kegiatan itu menghasilkan hasil, ya kan? Hasil itu juga bentuk. Bentuk apa? Anda melakukan kegiatan kreatif, ya. Seni lukis, seni poster, seni fotografi adalah hasil dari kreativitas, adalah bentuk dari kreativitas. Nah, ketika fotografi, patung, seni lukis, poster atau DKV yang lain, ya, itu mengandung unsur sensasional, maka berarti itu dihasilkan oleh orang-orang yang kreatif. Nah, yang kedua, ciri kreativitas adalah inovatif. Inovatif itu punya unsur pembaruan, punya unsur novelty, ada perubahan dari yang biasa menjadi sesuatu yang tidak biasa tapi positif, menarik. Ada kan sesuatu yang tidak biasa tapi malah jelek gitu. Itu ya namanya bukan
inovasi. Jadi inovasi itu pembaruan, sesuatu yang baru, ada unsur baru, gejala baru. Wah, ini belum pernah ada yang buat nih, seperti ini. Oh, ini mau memberikan sugesti persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat. Nah, itu nih inovasi namanya. Ada unsur pembaharuan, ada pencarian di sana, ya, cermin dari pencarian sesuatu yang belum pernah ada. Nah, itu termasuk golongan inovatif, inovasi. Ada sesuatu inventing itu, inventory itu penemuan. Kalau Anda misalkan poster itu dibuat biasanya kotak, vertikal, horizontal, vertikal, potret, ya. Anda tiba-tiba membuat poster baliho bentuknya bulat. Itulah inovasi. Kan belum ada kan? Anda pernah papan nama gede gitu, bentuknya bulat. Ada bulat, tetapi kan dia di atas permukaan potret atau horizontal, ya kan? Vertikal. Tetapi bulat utuh, dari tepiannya itu memang bulat. Nggak ada background lain kecuali bulatan itu sendiri. Kerangka frame-nya di dalam baliho itu dibuat bulat, dipasang di tengah, belum ada. Nah, itu namanya inovasi, membuat sesuatu yang baru, ya, inovasi. Sama dengan sifat novelty, inovasi itu sama. Novel itu ada perubahan. Suatu cerita disebut novel karena di dalam romantika kehidupan yang diceritakan seorang penulis novel dari awal sampai akhir tamat, itu ada perubahan nasib atau takdir dari si subjek atau pelaku dalam cerita itu. Misalkan si Riza namanya siapa, atau Suto Sinoyo di dalam novel itu mengalami perubahan nasib, artinya ada pembaruan dalam dirinya, ya. Maka cerita itu disebut novel. Beda dengan cerpen, cerita pendek. Biasanya cerita pendek itu tidak harus ada perubahan nasib. Ya, cerita tentang nasib yang sia mencari kerja sampai awal, mulai dari awal hingga akhir, ya cerita cukup itu. Tidak kemudian cerita kemudian cari kerja terus kaya raya, lah itu perubahan nasib, itu sudah novel biasanya. Dan untuk menceritakan itu kan butuh cerita yang panjang, kalimat panjang, halaman yang tebal, halamannya banyak, maka disebut novel. Novelty, ada sesuatu yang baru di dalam penceritaan subjek-subjek atau pelakon-pelakon di dalam cerita itu. pemeran-pemeran dalam cerita itu pengertian lebih luas tentang novel. Tapi dalam soal kreativitas, intinya adalah sama dengan inovasi. Ada unsur kebaruan, ada gelagat atau geliat kebaruan. Kemudian orang yang kreatif selalu menunjukkan kreativitasnya secara efektif, mudah dipahami, pragmatis, mudah digunakan, mudah difungsikan, atau utility easy, mudah gitu, utility easy, penggunaannya mudah. Ketika Anda membuat packaging sebuah minuman, kok minumannya itu susah dibuka, susah cara minumnya, ya itu bukan kreatif. Tapi kalau kreatif, orang begitu beli dengan packaging ini, orang udah tahu cara minumnya, kasih colokan, disedot. Ada yang nggak ada, ini udah bentuknya menarik tapi cara minumnya gimana, ini plastiknya aja susah dibuka. Nah itu seperti kue lebaran yang dikasih solasi, kita udah nafsu untuk makan tapi solasinya susah untuk dibuka. Itu nggak efektif, nggak efisien. Efisien itu terkait dengan ekonomis, murah tapi hasilnya maksimal, menarik, artistik, mudah digunakan,
menggugah selera, menggugah inspirasi. Nah, itu efisien namanya. Ergonomi itu sesuatu pertimbangan supaya mencapai efektivitas. Misalkan Anda ingin sebuah produk di suatu daerah mengembangkan industri UMKM ya, home industry. Misalkan Anda ingin bikin kue atau roti jahe, Anda harus mempertimbangkan secara ekonomi, apakah jahe itu mudah didapat di daerah itu, apakah harus mendatangkan dari luar luar daerah yang ongkos pengirimannya aja mempengaruhi ongkos produksi terlalu besar, terlalu membengkak. Nah, itu tidak ergonomis namanya. Pertama, tidak ekonomis, tidak efisien. Nah, kalau berpikir ergonomis, ya di wilayah itu ada enggak jahe, industri jahe, pertanian jahe. Kalau ini akan lebih mudah. Terigu juga begitu. SDM yang bisa didapat tidak. Termasuk penataan ruang, ya. Bagaimana memproduksi kue jahe tadi, roti jahe itu. Bagaimana dapur untuk membakar oven yang memanggang kue itu punya ruang ini. Kemudian apakah ruang sirkulasi antara cetakan roti itu ke oven itu tidak terlalu jauh karena itu mengandung panas dan sebagainya. Adonannya di ruang mana, sirkulasi udaranya seperti apa, itu juga berpikir secara ergonomis. Nah, itu ciri-ciri orang kreatif, dan kreativitasnya dipertimbangkan oleh faktor ekonomis dan ergonomis. Kalau ekonomis itu mengkalkulasi biaya supaya biayanya itu maksimal, tidak banyak tetapi hasilnya maksimal. Ya, orang berdagang kan gitu, usaha kalau bisa modalnya kecil, hasilnya lebih menjanjikan, lebih memuaskan, ya, tanpa kualitas yang rendah. Itu ekonomis. Kalau ekonomis harga murah, jual murah tapi kualitasnya tidak memuaskan karena malah mengecewakan customer, ya itu tidak efisien namanya. Hanya ingin untung besar tapi tidak disertai modal, dan baik modal secara material, ekonomis, finansial, tapi juga modal moral dan sebagainya itu tidak ada, ya sama aja. Jadi malah merugikan si produsen itu sendiri. Nah, jadi ekonomis peka di dalam memanfaatkan potensi lingkungan, ya, baik tentang sumber daya yang bisa diproduksi, ya, sumber daya alamnya, bahan-bahan, juga bagaimana sirkulasi kerja itu menjadi efektif. Nah, pakai minyak kompor atau minyak kayu, pembakaran kayu, atau itu juga selain ekonomis juga ergonomis. Bagaimana asapnya akan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, itu juga diperhitungkan. Itu berpikir ergonomis. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi, ya. Jadi yang dinamakan industri kreatif, bagaimana suatu kegiatan ekonomi, ya, yang berorientasi, yang berfokus, yang menjadikan objek itu adalah objek yang terkait dengan dunia kreatif, yaitu penggunaan pengetahuan, penggunaan skill, dan serta informasi lebih banyak tentang produk yang akan dihasilkan. Nah, itu namanya industri kreatif. Ya, industri kreatif nanti ada penjelasan, ada kuliner, ada bentuk seni, artefak, dan seterusnya. Nanti akan kita sampai situ. Tapi yang paling indah yang Anda mesti tahu, industri kreatif adalah
suatu kegiatan termasuk kegiatan budaya ya, dan bagian dari peradaban, bahwa industri kreatif sebagai kegiatan ekonomis yang berorientasi pada penggunaan akal pikiran, pengetahuan, skill, dan informasi yang kemudian menghasilkan suatu kreativitas yang diproduksi. Jadi industri kreatif itu industri kreativitas yang bisa menjadikan komoditi, objek perdagangan, objek perniagaan, objek bisnis. Nah, itu industri kreatif. Nah, apa yang bisa diciptakan dalam industri kreatif yang diproduksi oleh industri kreatif, yaitu produksi barang dan jasa ya, yang lahirnya produk-produk itu dilambari melalui kerja-kerja kreatif. Nah, karena kerja kreatif tentu dia mempunyai nilai-nilai kreativitas. Nah, itu industri kreatif. Sesuatu usaha yang memproduksi kreativitas, ya, memproduksi aktivitas kreatif yang bisa didistribusikan sebagai komoditi pasar, sebagai barang perdagangan, sebagai perniagaan, ya. Jadi industri kreatif ya memproduksi hasil kerja kreatif, membuat kue jahe yang menarik, yang enak, ya. Nah, dari bentuknya aja sudah dipikirkan supaya menarik, bentuknya apa, apakah bentuk unta, apa bentuk harimau atau bentuk kelinci, atau bentuk kucing yang sekarang sedang viral, pecinta kucing, ya, macam-macam bentuknya bisa itu bagian dari kreativitas supaya ini menarik, supaya produk kue jaya Anda unik dan sebagainya. Packagingnya dibuat sedemikian rupa, brandingnya dibuat secara kreatif, menarik, memberikan impresi yang kuat pada benak customer supaya terus ingat terus dengan produk itu, ingat brandingnya, ingat rasanya, ingat brandingnya, ingat baunya, ya kan? Itu hasil kerja kreatif kan, jadi diproduksi secara kreatif. Nah, industri kreatif selalu memproduksi suatu objek komoditi itu secara kreatif. Nah, itu contoh dari kue jahe, bentuknya ini, packagingnya juga dipertimbangkan, brandingnya, logonya, ya, sistem pemasarannya juga harus kreatif. Nah, itu namanya industri kreatif. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas. Jadi kalau Anda kreatif kemudian membuat produk secara massal, nah oleh Menteri Perdagangan sudah dicap Anda memproduksi suatu produk yang punya karakter sebagai cerminan kreativitas Anda, ya kan? Tujuannya apa ya? Supaya kita kalau usaha kan ini menopang ekonomi kita semakin bersejahtera, masyarakat kita bisa jadikan tenaga kerja, mereka dapat upah dari Anda. Nah, itu kan sama-sama sejahtera. Jadi industri kreatif ya harus menghasilkan kesejahteraan, ya, baik sendiri, kolektif maupun kolektif. Industri kreatif karena harus inovasi, ya dia harus mengeksploitasi daya kreasi, mengeksploitasi terus-menerus, menggali bagaimana ini kreativitas, pembaruan, inovasi itu terus diberlangsungkan. Kemarin pakai bentuk unta, sekarang pakai bentuk kucing misalnya, supaya ada variasi-variasi. Ada sekarang kue jahe rasa
stroberi, rasa durian, jadi jahe dicampur durian. Itu kan novelty, kreativitas. Nah, ini sebagai insan kreatif, kalau mau membuat industri ya semakin luas wawasannya, semakin kreatif. Di Eropa, industri kreatif juga dikenal dengan nama lain sebagai industri budaya. Karena kegiatan manusia yang berlangsung terus-menerus dan berkembang itu namanya kebudayaan. Ketika budaya itu sampai puncaknya, maka akan jadi peradaban. Anda memproduksi kuliner, wah, peradaban bangsa Indonesia mencapai kulinership yang bagus. Nah, karena digerakkan secara baik dan dalam orientasi ekonomi, mensejahterakan peningkatan laju ekonomi, mensejahterakan pelaku-pelaku di dalam industri kreatif, maka di Eropa juga selain disebut sebagai industri budaya, juga disebut sebagai ekonomi kreatif. Nah, kita juga sudah mengikuti jejak bahwa ekonomi kreatif itu ya berbasis pada industri kebudayaan. Maka di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, ada program studi pasca sarjana itu namanya program industri budaya, seni kreatif dan industri budaya kalau tidak salah. Nah, program studi seni kreatif dan industri budaya. Program studi urban dan seni budaya, karena berorientasi pada kegiatan di metropolis ya, di kota-kota besar ya, maka disebut urban dan industri budaya. Nah, memang masyarakat urban itu masyarakat yang complicated ya, yang sangat penuh tantangan, banyak masalah, dan kemudian dalam kehidupan kebudayaan maupun peradaban punya percepatan, akselerasi yang sangat tinggi, progresivitas yang sangat tinggi, sehingga perlu memperoleh kajian-kajian yang mendalam. Maka IKJ menghasilkan atau melahirkan seni urban dan industri budaya. Nah, salah satu produk seni urban dan industri budaya adalah wayang kartonnya yang diciptakan oleh dosen Anda, namanya Pugo Cahyono ya. Nah, menurut John Hopkins, ekonomi kreatif terdiri dari apa yang tadi saya sebut. Ekonomi kreatif itu ada kuliner, ada macam-macam. Nah, ini bukan rabaan semata, tapi sudah menjadi simpulan riset dari John Hopkins bahwa ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni kerajinan ya. Anda bikin gantungan kunci, bikin macam-macam lah ya, yang mug, t-shirt itu termasuk seni t-shirt itu seni fashion, tapi dalam kaitan ekonomi kreatif mungkin dia juga bisa seni kerajinan, souvenir kan. Nah, film, musik itu termasuk juga pada seni industri kreatif. Jadi industri kreatif itu terdiri dari arsitektur, dari periklanan, seni kerajinan, desain, fashion, film, seni rupa dan seterusnya itu juga. Tapi seni rupa yang sifatnya profesional individu sebenarnya bukan industri ya? Karena tidak dibikin secara kuantitas yang diserap oleh karayak ramai masyarakat, setiap manusia mengkonsumsi, tidak ya, yang manusia individu pecinta dan seterusnya, itu pun dalam proses yang sangat panjang. Maka seni murni saya rasa masih debatable, artinya dalam perdebatan apakah dia seni industri atau memang fine art, betul-betul seni yang mandiri, seni yang sangat individual, sangat personal gitu kan. Nah, tapi seni yang lain, wayang orang itu jadi seni industri karena pertunjukan, ada tiketing, sama aja dengan
pentas band, itu bisa menjadi seni industri, ya, wayang orang, ya tadinya itu seni adiluhung tradisional, tapi karena harus dikonsumsi oleh masyarakat luas, ada tiketing, ada segala macam ini, ya dia menjadi industri. Karena itu akan terkait periklanan dan seterusnya, mengiklankan ini, ya, macam-macam. Termasuk seni industri kreatif adalah penerbitan, pencetakan buku dan sebagainya. Mainan, toys itu juga seni kreatif, industri kreatif. Radio, televisi itu termasuk industri kreatif. Itu diduplik dari bukunya Hawking, The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Jadi, bagaimana manusia menciptakan money dari ide, bukan pinjol, bukan judol, itu bukan kreatif namanya, itu maksiat itu ya. Tapi bagaimana bukan main koin, main kripto, tapi memproduksi kreativitas yang bisa dijual, yang membangkitkan ekonomi dengan maju, ya. Kreativitas yang menciptakan uang, itu kata John Hopkins dalam kreatif ekonomi, ya. Nah, kalau tadi kan John Hopkins secara universal ya di Eropa dan dunia negara-negara lain, tapi khusus Indonesia, industri kreatif sektor-sektornya berbasis pada kreativitas di Indonesia. Apa saja? Ini disinyalemen, dirumuskan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Ya, terdiri dari periklanan, arsitektur, pasar barang seni, galeri. Kalau mesti tadi seni lukis kan murni, tapi galerinya adalah industri kreatif, art shop, art dealer, ya, auction house, rumah lelang, itu termasuk golongan industri kreatif. Pasar swalayan, sentra UMKM, ya, itu online market yang memasarkan benda-benda kreatif, barang-barang industri kreatif, itu juga termasuk industri kreatif. GoFood itu juga industri, termasuk bagian dari industri kreatif. Tapi itu sering sekali merugikan ya, ada beberapa momen yang memberikan masyarakat concern. Nah, percetakan, penerbitan, video, film, sinetron sebagainya, animasi, itu fotografi, termasuk sektor-sektor dalam industri kreatif di Indonesia. Hampir sama dengan apa yang disampaikan John. Nah, ada lagi game, musik, tadi kan anime, animasi juga ini. Seni pertunjukan, wayang orang tadi sudah saya singgung. Komputer, jasa programming ya, piranti lunak, software, instalasi, menginstall gitu kan, pengolahan data, database, website, portal desain, platform, itu juga industri kreatif di dalam era metaverse. Lalu broadcast, penyiaran TV, radio, podcast, itu juga industri kreatif. Meskipun podcast itu sebenarnya bukan industri, mereka secara individu independen ya, melakukan satu siaran. Nah, mereka mendapatkan perolehan mungkin dari iklan atau monetize, viewer, subscriber dan sebagainya. Tapi sudah termasuk industri kreatif. Nah, kuliner. Kenapa kuliner industri kreatif? Kuliner itu juga perlu kreativitas seperti tadi. Contohnya kue jahe itu harus dibuat secara kreatif, mulai dari produknya, mulai dari packagingnya, termasuk sistem pemasaran. Karena merumuskan packaging juga bagian dari sistem pemasaran.
banyak hal yang harus dilakukan secara kreatif dalam bentuk kuliner, dalam produk-produk kuliner. Anda buka restoran atau warkop aja, kalau nggak kreatif sepi, ya kan? Ada bentuk kreatif, karakter kreatif di Indonesia yang digolongkan industri kreatif itu adalah satu, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tahap pertama mengamati atau pesaing, media kompetitor, media massa, apa saja. Jadi yang misalkan Anda melihat apa ini, minuman soft drink banyak sekali kan, atau dimsum, makanan Korea, Anda amati, atau sushi ya, Anda amati, kemudian Anda rubah, modifikasi menjadi produk Indonesia. Nah, Indonesia pandai itu. Sushi di Jepang jadi lemper dan sebagainya kan. Nah, itu amati, tiru, dan dikembangkan, dimodifikasi. Jadi originalitasnya dikurangi. Originalnya, keasliannya disisihkan sebagian, kemudian dimodifikasi dengan inovasi Anda, penemuan Anda, inventing, ya kan. Habis itu maka terjadilah seolah-olah barang baru, hasil kreativitas orang Indonesia, kemudian dijual. Itu namanya amati dan tiru serta modifikasi, dan itu sah ya. Jadi sushi dibuat lemper dan sebagainya, itu udah zaman dulu. Lemper kan udah zaman dulu. Jadi nenek moyang kita sudah melakukan amati, tiru, dan modifikasi, jadi menjadi barang Indonesia asli ya. Itu. Nah, sekarang industrialisasi seni, apa sih yang dimaksud industrialisasi seni? Kalau tadi industri kreatif berarti seni itu termasuk kreativitas kan. Nah, tapi sekarang topiknya industrialisasi seni. Jadi upaya-upaya, kegiatan atau usaha-usaha untuk memajukan kasanah atau dunia seni. Anda mendirikan galeri, Anda menerbitkan majalah seni yang bisa mempopulerkan, mengamati, mengulas tentang karya-karya seni. Itu artinya Anda melakukan industrialisasi seni. Anda mendirikan galeri, Anda mendirikan art shop, Anda membuat pameran-pameran, Anda menggelar lelang-lelang. Nah, itu juga dalam rangka mengindustrialisasikan seni, supaya karya seni itu meningkat perannya, meningkatkan fungsinya, baik secara ekonomi maupun secara filosofi, sosial, dan seterusnya. Itu namanya industrialisasi seni ya. Jadi perannya itu sebagai infrastruktur, menginfrastrukturisasi karya seni, supaya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga ketika dikonsumsi faedah kekaryaan seni itu menjadi nyata. Industrialisasi seni pada seni wayang kulit, Anda bikin rekaman video, disosialisasikan, direkam dalam siaran televisi maupun radio, itu juga dalam rangka industrialisasi seni. Nah, tetapi kalau untuk seni murni ya, misalkan seni lukis, seni patung, atau karya-karya misalkan wayang kulit sebagai benda wayangnya ya, itu agak susah diindustrialisasi. Artinya tidak bisa dipabrikasi. Pabrik kan massa pakai alat-alat industri. Kalau urusan seni murni ya bisa diupayakan industrialisasi, dibangunkan infrastrukturnya supaya itu lebih dikenal, supaya itu diminati. Orang senang wayang tidak hanya sekedar nonton wayangnya, kemudian membeli wayangnya atau boneka wayangnya. Nah, itu
Bagaimana mengindustrialisasi seni, membuat sentra-sentra kerajinan supaya orang datang tertarik, turis-turis datang membeli satu dua, tapi tidak bisa dipublikasi. Meskipun sekarang sanggar-sanggar seni membuat wayang Werkudara dengan jenis variasi, jenis wondo bermacam-ragam bentuk, ya itu boleh, tapi kan kuantitasnya kan terbatas. Dalam 1 tahun bisa 4 variasi udah hebat gitu kan misalnya. Nah itu tetap menjadi daya tarik wisata dengan industri seni, membuat sentra sanggar-sanggar seni, dibuatkan infografis untuk menuju ke daerah situ, itu juga termasuk industrialisasi seni. Jadi membantu di dalam memberikan infrastruktur supaya karya-karya seni itu terakomodir, terminati, teraspirasi oleh atau teraspirasi dan terapresiasi oleh khalayak ramai. Ya. Kiranya cukup sekian. Jika bertanya silahkan bertanya di WA Group. Saya senang kalau Anda mau menanyakan berbagai hal yang memang perlu Anda tanyakan, daripada Anda pasif hanya membaca PDF yang saya share, menyimak video saya, ya menyimak aja belum tentu sudah dibagi, dibuka aja enggak. Nah itu kan parah. Diminta untuk kunjung pameran enggak ada yang berangkat. Terus mau apa ini Pak mahasiswa desain, ya? Jadi semua materi ini coba disimak dengan baik-baik, ditanggapi, direspon, ya. Kalau kepentingan secara teknis penyebaran butuh like, subscribe, komen, share, itu kan supaya terupdate terus. Jadi kayak yang dalam satu disematkan di atas itu jadi notifikasinya itu orang, sehingga apa yang saya tayangkan itu berguna, bisa disimak tidak hanya oleh mahasiswa. Ketika Anda ikut bantu like, subscribe, komen, itu saya tidak berharap monetize, jauh panggang dari api, karena monetize itu prosedurnya juga saya tahu itu susah. Saya harus memproduksi intens tiap minggu paling tidak sekali. Nah saya tidak punya fasilitas itu, artinya waktu dan sebagainya, infrastruktur. Ini aja dengan HP, dan ini pun dibantu. Beda dengan podcast sebelumnya, saya ada editing yang canggih, ya, ada channel yang ini, nah, karena dibantu oleh orang yang memang produser audiovisual gitu. Ini saya kan manual, jadi saya nggak berharap itu monetize, tapi berharap itu terbaca, tersimak, dan menjadi inspirasi, tidak hanya bagi mahasiswa. Dan saya harap juga siapa yang tertarik untuk mendalami ini itu membahagiakan, syukur-syukur terjadi dialog gitu, sehingga diskusinya menjadi panjang dan bermakna. Ya, intinya silahkan Anda simak, Anda pelajari, dan silahkan bertanya. Jangan sampai sia-sia apa yang saya share ini menjadi bahan ini. Saya untuk UAS saya tidak akan toleran. Kalau 40 nggak ada perbaikan. Bahkan mungkin saya usulkan kepada lembaga DKV, saya tidak akan menerima UTS susulan. Jadi kalau Anda tidak mengikuti UTS yang asli formal, itu berarti Anda tidak lulus. Karena kalau dibiarkan susulan, perbaikan, Anda manja dan Anda tidak punya keseriusan, menyepelekan. Berkali-kali nasihat-nasihat saya yang seolah Anda dengar menginspirasi ternyata tidak berlaku dalam praktek sehari-hari. Artinya praktek itu bukan membuat poster, bukan. Praktek Anda sebagai mahasiswa yang punya aspirasi, punya apresiasi dengan terhadap ilmu pengetahuan yang Anda gali, itu nggak ada. Itu kan percuma Anda bayar. Nah, itu ya mental seperti itu yang saya tidak suka. Ya, hidup harus berjuang.
Hidup harus memakai etos. Hidup harus ada spirit kepahlawanan bagi diri Anda sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.